Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wawan dari Kendal. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan tentang cacing sutra, Pak. Baik. Dulu pernah pelihara budidaya cacing sutra, tapi dari fermentasi ampas tahu. Baik. Di terpal atau di kota atau Nampan. di tanah? Di Nampan. Baik. Nah, terus mungkin kalau di tempat yang luas atau gimana, tapi ada air yang mengalir, makanan yang cepat atau untuk pertumbuhannya itu apa saja, dan Baik. kalau misalkan untuk air yang tidak mengalir bisa atau enggak untuk cacing sutra. Terus pertanyaan yang kedua tentang ayam kampung. Maaf, saya baru pemula dan mohon arahan dan pencerahannya dari Pak Bayu. Untuk pemula seperti saya ini, ayam yang jenis pedaging atau ayam jenis petelur yang terbaik, Pak, yang mudah pemeliharaannya. Cukup sekian, terima kasih. Baik, oke. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita ternak cacing secara intensif? Terus terang, cacing sutra itu kalau di Jawa Tengah ini ada di daerah Kartosuro ya, daerah Kartosuro dekat ke Klaten itu. Di situ itu ada sentral-sentral budidaya cacing sutra. Cacing sutra itu mereka Bapak Ibu nyewa tanah itu paling mahal di Indonesia menurut saya. 1000 meter itu bisa 100 juta setahun. Mahal atau murah? Mahal. Tapi hasilnya dia bisa 300 juta per tahun, bahkan lebih. Jadi biasanya itu di daerah-daerah sentral peternakan, Bapak Ibu. Nah, limbahnya peternakan ini mereka masukkan di sawah, dan di sawah ini dia pakai untuk pelihara cacing sutra. Jadi cacing sutranya gratis. Nah, inovasi-inovasi anak-anak muda, mereka mulai membuat cacing sutra dengan sistem bersih di dalam nampan dengan dikasih makan ampas tahu dan lain sebagainya. Boleh, boleh. Tapi secara biaya tidak untung. Kenapa kok begitu? Ampas tahu kalau sudah basi bukan tambah menyehatkan, tambah membunuh cacingnya. Karena apa? Banyak orang berasumsi begini. Kalau memang begini ceritanya, buatlah pabrik tahu yang airnya langsung digunakan untuk cacing sutra. Terus yang kedua, nah tadi seperti Bapak tadi buat tempe, airnya tempe untuk cacing sutra bagus sekali. Ingat baik-baik konsep saya, mulai dari apa yang ada. Jadi Mas, saya minta tolong, tanahnya di sana air berair ada enggak? Yang ngalir ada enggak? Kalau sudah tanah berair mengalir, cacing ini Bapak Ibu, tahu cacing enggak Bapak Ibu? Cacing itu di alam itu tugasnya apa sih? Memakan sampah, memakan barang busuk. Ingat loh ya, ternak, ayam, kambing, sapi tidak boleh makan barang busuk. Yang bisa makan barang busuk namanya cacing. Memang itu kodratnya dia makan barang busuk, dekomposer, pengurai. Nah, jadi tugasnya cacing di sini adalah mengkonsumsi limbah-limbah yang ada. Itu tugasnya cacing. Cacing itu binatang paling boros sedunia, Bapak Ibu. Bapak Ibu ngasih cacing 1 kilo, makanannya dia 1 kilo sehari. Sehari loh. Berarti dia boros atau tidak? Boros. FCR-nya paling jelek. Tetapi nilainya dia gizinya tinggi. Gizi tinggi untuk apa? Untuk ikan, untuk bebek. Kalau cacing untuk ayam, apakah bagus? Kurang bagus. Kenapa kok kurang bagus? Kalau ayam muncul cacing, bahaya Bapak Ibu. Tidak gemuk-gemuk ayam ini, cacingan. Betul atau tidak? Yang tidak bisa cacingan itu ikan. Yang kedua bebek. Bebek itu jorok enggak makannya? Jorok. Potong bebek, cari cacing di dalam ususnya bebek, enggak akan pernah ketemu. Tapi potong ayam, cari cacing di perut ayam, banyak atau tidak? Sering.
Karena itu ayam tidak direkomendasi makan cacing. Yang direkomendasi makan cacing bebek atau ikan. Nah, Mas, saya minta tolong. Cacing sutra, kalau saran saya, kalau air tidak mengalir bisa kurang, tapi bisa, tapi kurang. Kolamnya harus agak dalam, minimal 60 cm. Dan dia hanya di bawah. Terus yang kedua, tahu cacing sutra enggak Bapak Ibu? Cacing sutra itu kapan keluarnya? Malam hari atau ketika tidak ada matahari, betul kan? Ketika malam hari dia bentuknya merah, bergerak semua. Itu mencari oksigen. Nah, ketika ada air mengalir, dia akan bahagia sekali. Ketika tidak ada air mengalir, dia akan menghemat waktunya, dia akan tinggal di dalam. Dia hanya makan makanan ini dan dia makan cepat sekali. 1 meter persegi itu butuh 1 kilo makanan per hari. Tapi hebatnya cacing satu, setiap 2 bulan dia berkembang 1 jadi 2. Terus begitu. Kalau cacing sutra sudah sampai keluar jadi cacing agak besar sedikit, sekali beranak ribuan sudah. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya makanannya harus banyak. Nah, kita boleh pelihara cacing sutra asal punya ternak. Kalau punya ampas tahu, daripada ampas tahu diberikan cacing, lebih baik ampas tahu kasihkan bebek atau ayam, betul enggak? Setelah keluar bebek atau ayam, baru kotorannya yang dipakai untuk pakan cacing sutra. Terus setelah keluar cacing sutranya ini dikembalikan lagi ke ikan atau ke bebek kalau itu. Nah, komposisi sekarang. Bapak Ibu bisa panen cacing sutra, Bapak Ibu. Ini rumusnya. Setiap 2 kali 2 meter persegi per 2 minggu keluar 1 kilo maksimal. 2 kali 2 meter persegi. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu mau ada bebek, ada cacing, ada ikan, cacing ini fungsinya yang terbaik untuk apa? Pembesaran benih ikan. Jadi kalau seandainya nih kolam besar di sini, nila, di sebelum kolam besar di tempatnya eceng gondok ada induknya, induk nilanya. Di sini kan ada anaknya disarok ya, dijaring ya, dijaring buatkan kolam sendiri di sini. Nah, kolam sendiri ini makanannya cacing sutra full di situ. Supaya apa? Begitu ikan sudah sebesar 1,5 jari atau 2 jari, baru masuk di kolam pembesaran. Tujuannya supaya selesai muter. Seandainya Pak, saya mau budidaya, jual benih ikan lele gitu. Ikan lele itu Bapak Ibu kalau membesarkan tidak akan untung. Kalau Bapak Ibu mau bisnis ikan lele dan pasti untung, buat breeding, buat penetasan. Tapi syaratnya harus punya cacing sutra. Gurami, beli telur boleh, ngambil telur boleh, tapi syaratnya harus punya cacing sutra. Jadi cacing sutra di perikanan sangat vital untuk pembenihan. Nah, kolamnya ini ya 2 kali 2 cuma keluar 1 kilo per 2 minggu. Lah kalau kita akan hitung, kita butuh kolam berapa nih, pembenihan berapa, ukurannya ini harus kita pegang. Ya Pak ya. Saran saya ampas tahunya jangan ke cacing. Kasihkan dulu ke bebek. Apakah harus cacing sutra Bapak Ibu? Tidak. Kalau tanah kita memang betul-betul kering, tidak ada air mengalir, kurang air dan sebagainya, kita bisa juga pakai cacing-cacing lumbricus, cacing-cacing lokal. Sama saja semua cacing, 1 akan menjadi 2 per 2 bulan. Ini. Ingat baik-baik, cacing pengurai sampah. Saya di sini untuk riset kan, di bawahnya samping sumur itu, di bawahnya filter air itu Bapak Ibu ada 2 kotak, betul kan? 2 bulan lalu saya kasih situ cacing 2 ekor. Banyak atau sedikit 2 ekor? Sedikit. Itu sudah diambil peserta berapa kali sudah itu bibitnya sudah. Sudah hampir penuh di dalamnya walaupun masih kecil-kecil. Saya kasih cuma 2 ekor. Nah, cacing di sini Bapak Ibu sebagai protein. Cacing itu telurnya banyak atau sedikit? Banyak. Ketika itu dimakan bebek, bebeknya akan telur banyak. Nah, terus yang kedua, cacing ini pengurai sampah. Kalau ada sampah-sampah, daun dan sebagainya daripada nganggur rendam air, buang di tempatnya cacing. Nggak usah disuruh makan, dia makan sendiri. Udah serius. Keluarnya kascing. Jadi ini proses untuk membuat kompos, untuk membuat media tanam.
Nah, sekarang kalau ayam kampung, ingat baik-baik, saya minta tolong, Pak. Peliharalah ayam kampung bukan berdasarkan bisnis. Yang pertama, berdasarkan kita punya limbah berapa. Jadi banyak orang terjebak begini, saya minta tolong. Ketika motivasi kita bisnis, Bapak Ibu, percayalah, uang kita akan habis untuk belikan makan ayam. Terus yang kedua, kalau memang motivasinya bisnis, bagaimana, Cak? Kita akan hitung berapa modal kita dan berapa ternak yang kita bisa pelihara. Itu paling penting. Kalau pelihara ayam, tolong goalnya finish. Saya bisa beli pakan sekian ratus kilo. Ya sudah, itu untuk sampai selesai. Kemudian yang kedua, untuk belajar, carikan yang ayam kampung, kalau boleh, kalau saya Bapak Ibu itu bebas ya. Bapak Ibu mau KUB, Bapak Ibu mau ayam kampung murni, mau ayam Elba, mau ayam Arab, mau ayam apapun, bebas. Yang penting satu, Bapak Ibu seneng yang mana dulu. Wah, saya ini seneng ayam maduan gitu ya. Ya jangan, tapi nanti ngajari orang ngadu ayam nanti. Nah, saya seneng ayam hias, boleh. Saya seneng cuman ayam diambil telurnya, boleh, bebas, Pak. Terus yang kedua, kalau seandainya ayam petelur, berarti kita siap harus bisa menetaskan. Kalau seandainya saya untuk belajar ikhlas-ikhlasan, beli ayam kampung yang paling murah. Yang penting hidup dulu. Yang penting tahan penyakit dulu. Setelah punya ayam bisa berkembang, beranak, terus habis gitu baru besok akan saya jelaskan rekayasa genetika. Kita membuat jenis-jenis unggul di situ. Nah, kalau sudah jenis unggul, pasti ayamnya mahal-mahal. Kita pilih. Seandainya bapak ibu kepengen ayam petelur, berarti cari yang jenggernya panjang. Yang jago jengger panjang, yang betina jengger panjang. Kalau dikawinkan, telurnya pasti banyak. Kalau kepengen ayam yang cepat besar, berarti ya cari saja ayam-ayam yang besar. Supaya seperti misal, kalau di Indonesia ini ada ayam pelung, Bapak Ibu. Ayam pelung itu kalau besar bisa 6 kilo, kalau umur 6 bulan. Berarti kalau umur 2 bulan bisa 1 kilo lebih. Lah goalnya ke sana. Terus kalau kepengen telur, nah, pernah dengar ayam chopper? Chopper itu perkawinan dari ayam merah dengan ayam Bangkok. Nah, besok kawinkan ayam chopper dengan ayam pelung. Nah, gitu boleh juga. Sekarang saya lagi kembangkan ayam kedu, Bapak Ibu. Kenapa saya kembangkan ayam kedu? Pernah dengar ayam kedu? Ayam kedu itu bukan yang hitam itu cemani. Yang kedu saja, jangan hitam, nanti jadi dukun soalnya kalau hitam. Yang kedu saja. Kedu itu lidahnya masih merah, darahnya masih merah, dagingnya sedikit hitam. Tapi ayam kedu itu adalah ayam unggulan Indonesia pada zaman itu. Makanya daripada ayam kedu hilang jadi ayam mistik, lebih baik saya jadikan ayam goreng, ayam bistik. Terus yang berikutnya kelebihannya banyak, telurnya banyak sampai 20 setiap bulan. Jeleknya dia ngerem, tapi paling netesnya cuma separuh karena yang lain sudah waktunya terlalu lama. Karena itu harus dibantu mesin tetas. Jadi Pak, saya minta maaf. Kalau untuk ayam, Bapak seneng ayam apa? Terus yang kedua, kalau saya gini Bapak Ibu, ini saya kasih tahu. Setiap saya masuk ke kota, saya beli rumah di satu kota, saya selalu pergi ke kandang, ke pasar ayam. Itu rezekinya orang yang jualan ayam pertama kali ketemu saya. Saya jadi memulai ayam itu tidak pernah milih ayam. Ayam yang di sini, yang di Salatiga, ini kan berasal dari rumah saya di Salatiga. Yang di Salatiga itu ya gitu, saya masuk ke kandang, ke pasar ayam, saya taruh di mobil, ada orang perempuan bawa ayam, mikul ayam, ya sudah saya beli semua gitu aja sudah. Jadi ayam saya tidak pernah milih dari mana. Itu ayamnya mungil-mungil. Beratnya induk itu cuma 1,5 kilo, induk loh ya. Akhirnya lama saya sudah pelihara, sudah keluar galur, saya dikasih teman induk mangon yang beratnya 4 kilo. Saya kawinkan, sekarang anaknya umur 4 bulan, 5 bulan sudah 2 kilo lebih. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Pak, tidak perlu fanatik milih jenis apa. Kalau ikuti cara saya akan pergi ke pasar ayam. Ayam yang pertama kali saya temu itu yang saya beli, itu aja. Itu rezeki saya, kan gitu loh Bapak Ibu, paham maksud saya? Itu apa yang ada. Terus yang kedua tadi prinsipnya, tidak usah dari besar. Mulai dari limbah yang ada, belajar diolah, belajar dikasih makan, sambil belajar. 2 bulan saja, setelah itu silahkan berkembang.
Boleh ya? Saya di sini juga pelihara ayam Bapak Ibu. Base camp kami di atasnya gudang itu, belakang gudang itu ada ayamnya. Itu ayam yang spesial. Ini saya cerita sedikit. Kapan hari saya beli ayam dari Magelang, anak-anak yang tak suruh pergi ke sana. Hujan-hujan tidak mandek Bapak Ibu. Akhirnya ayam itu sudah jadi kaku semua. Sudah kedinginan, basah, kuyup dan kaku. Sudah tidak ada nafas. Saya pulang dari luar kota, saya ke sini jam 11 malam. Lihat ayam itu cuma diselimuti sama kain. Wah, ayam diselimuti. Itu seumur hidup saya nginfus ayam Bapak Ibu. Saya lihat ayam ini kasihan, saya dengarkan gini masih ada detak jantungnya pelan sekali. Akhirnya saya 4 itu saya rawat serius, semalam saya tidak tidur gara-gara ngurusi ayam 4. Ya kehujanan. 3 jam berikutnya dia sudah bisa nafas. 3 jam berikutnya dia bisa duduk tapi mesti jatuh. Pagi hari dia sudah bisa makan, alhamdulillah. Makanya saya rawat sendiri, ya sudah, kamu ini ayam paling mahal. Nah, jadi saya minta maaf. Kita dapat ayam dari mana tidak usah milih. Rawat dengan baik. Terus kalau ada sakit obati. Rawat dia dengan sebagai bagian dari hidup kita, sebagai keluarga kita. Ketika kita ngerawat dia dengan bagus, ilmu itu akan muncul. Dan ini aja jadi ilmu bagi saya terbaru Bapak Ibu. Percayalah, dari sudah kaku itu sampai jadi hidup itu ajaib. Saya sampai dongo supaya hidup, dan alhamdulillah bisa hidup. Begitu. Ya Pak ya. Saya punya teman ilustrasi. Saya punya teman. Ini orang paling kaya di Makassar, di Maros. Dia orang paling kaya Bapak Ibu di sana. Ya kaya sekali lah. Tidak punya hutang, malnya di mana-mana, tokonya di mana-mana. Pekerjaannya dia setiap hari, tidak pernah menghilangkan. Ketemu saya ajari pelihara ayam sampai hari ini. Setiap hari dia ngasih makan ayam-ayamnya. Yang dipelihara ayam apa? Ayam kate. Tahu ayam kate? Ayam kate itu ayam yang luar biasa. Kate mati, tidak mati-mati. Ini sudah malam ya. Dan dia punya ayam kate itu paling cepat berkembang, betul enggak? Sangat cepat berkembang. Nah, ketika ayam itu netes dikasihkan ke orang, ketika ayam itu netes dikasihkan ke orang. Berharap orang lain juga sama, minimal 1 lah. Kalau digoreng walaupun telurnya kecil, tetap telur ayam. Terus yang paling kecil lagi 1, makanannya sedikit, betul atau tidak? Nah, kalau seandainya untuk pemula boleh ayam kate. Ayam kate kan murah, 1 pasang paling ya 100.000 dapat kok. Nah, kalau pas rezeki, ada orang yang seneng hias, ya boleh dijual agak mahal. Tapi yang penting 1, telur selesai dulu. Ya Pak ya. Jadi minta tolong di situ. Apa? Makanan terbaik selain ampas tahu untuk cacing sutranya? Untuk cacing sutra, kotoran. Jadi ingat baik-baik begini Bapak Ibu. Ketika kita ternak apapun, ingat makanan aslinya apa. Fungsi tugasnya dia diciptakan itu sebagai apa. Itu yang harus kita pegang. Cacing itu bukan makan ampas tahu kok Mas. Percayalah. Cacing itu ceritanya kenapa orang ngasih makan cacing dengan ampas tahu. Semua pabrik tahu salurannya keluar cacing. Itu untung yang pabrik tahu. Cacing yang berikutnya di mana? Di pabrik gula. Betul atau tidak? Ada di antara Bapak Ibu yang dekat dengan pabrik gula? Saluran yang dilewati limbahnya pabrik gula itu isinya cacing semua itu. Dan dalamnya sampai 1 meter airnya. Jadi orang harus ngeruk dulu ke bawah, dicari-cari begini untuk cari cacingnya. Dan itu ton jumlahnya. Dari apa? Dari limbah pabrik gula. Berarti cacing tugasnya untuk apa? Memakan limbah. Kalau seandainya tidak punya pabrik gula kita, ya pabrik ayam, pabrik bebek juga bisa. Yang menghasilkan kotoran. Paling bagus lagi apa Bapak Ibu kotoran yang untuk cacing? Puyuh. Kotoran puyuh paling bagus untuk makan cacing. Tapi saya minta maaf, mulai dari apa yang ada. Kalau tidak ada semuanya, air leri bisa. Bisa, coba dulu, silahkan coba. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik, cacing itu ditakdirkan dekombuser.
pemakan segala, pemakan sampah. Itu konsepnya. Jadi ketika mau ternak apapun, ingat kodratnya dia ini apa dan kita kembalikan dia ke kodratnya. Gitu ya.